Tradisi lempar handuk akan dibawa gak nih? Ke Hawks? Aduh jangan gitu dong. Ini kita harus sesuatu yang baru dong. Iya. Seberapa sedihnya lu sekarang? Gak satu tim lagi sama Arigi sejak mungkin kuliah ya? Iya, sejak kuliah. 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun kan teammate bareng. Ini kan ngomongin ini mumpung nih. Mumpung nih ya. Baru jadi model. Mumpung nih ya. Masa gak bridging ya? Masa gak bridging ya? Baru jadi model nih di CFW. Jakarta Fashion Week. Jakarta. Gue mau kayak saya rambutnya kayak ala-ala Korea gitu ya. Anjir, Opa. opa. Jadi opa. Ala-ala Korea gitu ya. Simpenan duit ya. Jangan simpen yang lain. Harus jelas. Harus jelas. Jangan simpanan duit. Jelas gak? Simpanan duit. Iya, tanamkan dalam diri. Aku masih mau Hidup enak ya sekarang gitu. Itu kata kunci. Buat sobat IBL fans, kita kembali lagi di IBL Takeover bersama gue Rocky Padilla. Dan di episode kali ini, wah ini pasti hype-nya tinggi banget sih. Ini orang udah nunggu-nunggu nih, karena ini akan ada pengumuman penting dari salah satu pemain yang mungkin followersnya paling banyak kali ya. Salah satu point guard yang mungkin akan ditunggu-tunggu nantinya di musim mendatang ini di IBL. Kita berharap dia akan mendapatkan menit yang banyak. Sekarang ini gue harus betul nih sebutin nama timnya. Dari Tangerang Hawks. Kita ada Yesaya Saudara. Thank you. Weh, tepuk tangan semua yang ada di sini. Terima kasih ya Koroki. Terima kasih Tadi Yesaya. gue koreksi dikit loh, followersnya masa gue bukan. Gue tuh pemain basket, harus bridging itu pemain basket. Betul. Gitu. Tapi untung bener loh terakhir. personal Tangerang branding Hawks. personal branding Oh, penting ya? Iya. Kita akan bahas tentang personal branding di akhir Akhir, ini. oke. Ntar ada segmennya. Oke. Yes. Ya Koroki. Pengumuman apa nih? Pengumuman yang sudah harusnya di-announce ya sepertinya. Cuman ya mungkin kendala waktu, timeline itu emang perlu sih. Jadi announcement gue pindah tim. Jadi sekarang masih agak aneh gak kalau dibilang Yesaya dari Tangerang Hawks? Iya, jujur aneh karena menurut gue semenjak gue masuk ke pro kan label gue kan orange kan, terus sekarang tiba-tiba ke Tangerang Hawks ke ungu anjay. Tapi Anehnya tuh ya ini sih temen sih, kan udah sering bareng kan sama teman-teman yang lain, tapi sekarang jadi aneh ya, belum kebiasa. belum biasa Iya, aja. belum biasa, Kan gitu. baru 2 mingguan. Kok 2 minggu? Ceritanya 1 minggu. 1 minggu. Baru ini kok. Baru dapat jersinya hari Iya. ini. Bukan jersey dia lagi. Jersey gue gitu. Tapi thank you loh. Tapi Gua nggak apa. Kan kita nggak di briefing kan? Nggak di briefing. Jujur, benar. Jujur. Kita nggak di briefing pakai jersey, tapi tiba-tiba kita ke sini, Koroki pakai jersey All Star dan gua pakai jersey Tangerang Hawks. Yoi, cocok lah. Cocok ini. ya? Iya, di sini IBL Takeover itu memang nanti ke depannya itu akan menjadi tempat atau platform di mana pemain-pemain kalau pindah announcement-nya harus Di sini ya, benar. Iya harus loh. Karena ini akan menarik traffic. Oh iya. Tapi harusnya kayak gitu. Iya. Coba Yes, pertama gue mau nanya dulu deh. Ini kok bisa sih datang dengan decision mau ke Tangerang Hawks? Bisa ceritain nggak background-nya apa sih, background story-nya? Mau yang bohong apa yang bener? Gak bercanda. Enggak, itu kemarin ada siapa juga yang nanya kayak gitu. Ada juga. Ada juga mau yang bohong apa yang bener ya? Oh, itu Bapak Jeremy dulu waktu saya iya. interview. Bapak Jeremy saya tanya cerita tentang Justin Brownlee gitu. Mau yang bohong apa yang bener? Iya. Adik kakak. Ternyata emang ya. Dari Adik Pelita kakak. Jaya suka kayak gitu Iya. ya. Nggak, jadi sebenarnya kan setelah masuk ke Pelita Jaya itu kan main terus kan. Setelah 2 tahun jadi rookie, terus tahun kedua tuh trafficnya bagus nih, grafiknya naik nih. Tiba-tiba dengan segala pergantian, terus segala kan nama juga tim besar ya. Masih jangan asing lah dengan pergantian perbedaan kayak gitu-gitu. Nah itu tuh mulai trafficnya naik turun sampai 2 tahun belakangan ini dengan statistik yang ada. Statistik nggak bisa bohong kan. Statistik yang ada, aku juga ngeliat ke diri aku sendiri, kok aku gini-gini aja gitu. Setelah ngelihat kok nggak ada improvement dari aku di latihan. Sebenarnya kan kalau latihan kan kita pasti kasih 100% lah. Ketika ditanding itu tuh nggak bisa keluar sendirinya karena nggak ada namanya touch yang itu tuh udah hilang, touch main gitu tuh udah hilang. Jadi aku memutuskan kayak kok aku gini-gini aja ya. Sedangkan target aku kan ke timnas kan. Target aku ke timnas. Aku pernah bilang di salah satu podcast target aku di timnas bawa pulang medali. Tapi ketika aku melihat itu dan ketika nggak ada minutes play, gimana cara aku mencapai target itu gitu.
dan nggak dilihat juga, nggak bakal dilihat juga dengan saingan point guard yang ada di liga gitu. Ya udah akhirnya memutuskan untuk ya udah coba deh aku cari tim yang bisa menampung aku, yang bisa mengeluarkan gaya permainan aku gitu. Dan kebetulan Hawks bisa itu gitu. Dan yang menarik lagi adalah nggak cuma manajemen yang mau, pelatih pun mau gitu. Jadi di saat pelatih mau itu kan beda ya sama manajemen mau ya. Jadi aku setelah ngobrol sama keluarga, setelah ngobrol sama lain, ketika pelatih itu mau ngobrol juga, oh ya udah masuk nih gitu. Dan apa yang aku cari bukan cuman individual stats ya, aku juga mau menaikkan tim Tangerang Hawks juga gitu. Kan tahun lalu itu menurut aku Tangerang Hawks 8 besar masuk ke playoff. Menurut aku tahun lalu itu dia bisa di angka 5-6 besar sih. Ya itu, jadi menurut aku kayak ketika aku masuk ke tahun ini targetnya tetap sama, tetap masuk playoff, dan targetnya juga gede juga dari manajemen gitu. Jadi aku pengen tantangan itulah yang aku pengen ambil gitu. Tapi penasaran gue ya, tadi kan lo bilang kan pelatihnya mau. Berarti udah sempet ketemu sama Coach Lale, lalu juga sempet ngobrol. Apa kira-kira yang Coach Lale bilang sama lu sampai lu bilang, wah nih Coach mantap nih kayaknya nih, buat gue. Dia tuh tipikal apa ya? Tipikal suka memainkan pemain muda gitu. Ketika dia ngelihat pas highlight gue, statistik gue, dan pas Indonesia Cup juga, menurut dia tuh nih orang nih butuh main banyak gitu. Dan apapun yang dia lakukan, misalkan salah di lapangan atau error di lapangan, ya lu nggak bisa dudukin dia gitu. Dari POV dia ya, lu nggak bisa dudukin dia gitu. Lu ya biarin dia main, dan dia apa ya, berbenah dari kesalahan dia sendiri gitu. Dan menurut gue ketika dia mention gue pengen mainin pemain muda, dia ngelakuin salah, nama juga pemain, ya biarin dia solve sendiri gitu. Dan di situ gue langsung teringat dengan dari salah satu pelatih gue gitu. Teringat aja gitu. Jadi menurut gue ya cocok lah gitu sama dia. Jadi sekarang ini so far udah latihan sama Tangerang Hawks ya. Gimana? Ya selama mungkin semingguan atau 2 mingguan ini latihan sama Tangerang Hawks. Mungkin kaget kali ya, karena yang pertama latihannya pagi sore. Latihannya pagi sore, intensitas latihannya juga nggak sembarangan gitu, karena targetnya juga besar kan sama manajemen. Targetnya apa ya, kalau boleh tahu? Boleh di-spill ya? Boleh lah. Targetnya sih semifinal. Oke, 4 besar ya. 4 besar ya, top 4. Dan menurut aku dengan pemain yang ada sekarang, dengan pelatih asing, ada Coach Joko juga di situ, menurut aku itu bisa diraih gitu. Karena sekarang tim-tim semakin dikit, itu satu. Kedua, jadi rata aja. Jadi dengan rules yang baru, menurut aku sih kita bisa bersaing di situ lah, kayak gitu. Jadi menurut aku oke lah, bisa lah dicapai itu. Nih tapi Hawks ini isinya pemain-pemain muda ya? Main-main muda. Ini boleh di-spill gak sih? Yang udah di-announce aja. Ada lu, ada pasti kan Corey, lu sama Justin Jaya ya? Justin Jaya. Justin Jaya lagi uprising banget sekarang ini di IBL. Mainnya di All Indonesia juga perform oke banget. Terus ada Gabu sebagai pemain veteran, senior. Sebenarnya kalau veteran enggak ya Corey? Maksudnya umurnya kan enggak terlalu jauh gitu. Mungkin Gabu berapa ya? Gue ngeliat Gabu tuh kayak udah main di IBL kayak udah berpuluh-puluh tahun kayaknya. 96 95 ya. Segovin kayaknya deh. Oke. Segovinda kayaknya deh. Tapi paling tua lah ya tetap. Iya, tapi ya dia maksudnya core-nya Tangerang lah. Dan aku excited gitu main sama dia kan. Tinggal di cornernya ini. Karena yang udah-udah lawan dia ya maksudnya pasti gitu loh. Ya gitu. Jadi kayak menurut aku excited lah main sama mereka gitu. Kalau dari saya sendiri harapannya apa ya dengan tim baru ini, lo berharap apakah lo untuk bisa main 30 menit mungkin per game atau lo mau up? Sebenarnya tuh ada yang gue pengen tanyain juga sih. Tanya aja kok. Kenapa harus ditantang? Karena gue penasaran kadang-kadang itu kayak jangan tantangin. lo mau main posisi point guard apa shooting guard? Gue deh kalau dengan skemanya Coach Lale ya, point guard gue ditaruh. Point guard Tapi ketika dibutuhkan shooting guard gue bisa gitu. Karena pas main di tim sebelumnya harus bisa adjust itu kan 1-2 kan. Kapan harus bisa main sama asing point guard sama ini kan. Maksudnya setelah 4 tahun kan gue belajar juga gitu. Gimana cara adjustnya di lapangan ya. Tapi Coach Lale suruh gue point guard sih. Tapi gue excited sih, maksudnya mau berapa aja, mau gimana aja dengan Hawks yang posisinya sekarang, players-playersnya gue excited sih, bisa gue tuh ingin membawa semangat gue gitu, yang ingin gue bilang ke teman-teman gitu, kita bisa gitu loh. Gue pengen bawa semangat gue ke tim, gue pengen bawa energi gue ke tim,
Jadi excited lah buat game di Januari nanti gitu. Gitu sih. Ini tradisi lempar handuk akan dibawa gak nih? Ke Hawks? Aduh jangan gitu dong. Ini kita harus sesuatu yang baru dong. Dan teman gue langsung ketawa-ketawa gitu. Iya, masih ada ini lah. Tapi lama ya. Gak bisa jauh dari gua jadi Diikut sekarang aja Ini ikut ini podcast masih nongol juga di screen. Ini nongol juga ikut Nongol juga di screen, ya. Iya, Temen gak gue apa, tuh. gak apa. jadi dia nggak jauh. Jadi Nanti. gua tinggal di BSD. Jadi kalau habis latihan tetap bisa mampir. Bisa mampir. Mampir ngopi dulu. Gua cabut ya. Iya, iya. Hati-hati ya. BSD nggak? Hah? Kan tadi udah. Oh iya udah ya. Iya, Ya udah. ngurus istri lu. Punya Thank you, istri. lagi. Tuh, bisa Ya, gitu ya. ya, Kapan ada. lagi IBL lu? Pernah nggak? Gak pernah. Nggak kan? Pertama kali. Pertama kali. Ya udah kalau gitu langsung gue tanya aja. Iya. Seberapa sedihnya lu sekarang? Gak satu tim lagi sama Arigi sejak mungkin kuliah ya? Iya, sejak kuliah. 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun kan teammate bareng. Sebagai teammate, Wow. Nah, itu tuh sedih sih. Apa yang akan lu paling kangenin dari seorang Arigi? gua rutinitas sih. Iya, Apa hari dia ini rutinitas. Oh, rutinitas. Kalau gue pas di game genting, gue percaya dia gitu. Dua gua- kali clutch oleh. Iya, maksudnya clutch gitu loh. Iya. Gue tahu siapa yang harus gue passing, Iya. siapa yang harus gue tuju tuh ketahuan. Oh, itu All Indonesian ya? Banyak lah. Oh, di game. banyak. Makanya kan gue kayak itu yang gue kangenin. Ya. Ya rutinitas kan tiap hari. Gini. Tuh kan udah mau cabut tuh. Gak Gak cabut. bisa pulang-pulang. Iya. Gimana rasanya tadi kalau lu main tanding di Hawks terus yang jaga Arigi? Nah, itu sih belum kepikiran sih. Itu jujur kayak aneh pasti ya. Aneh karena menurut gue kayak sebenarnya kalau di latihan kan ujungnya jadi teammate gitu kan. Udah biasa dijaga gitu. Cuman pas jadi lawan tuh jujur gue pengen, maksudnya kan pasti nanti ada scrimmage ke depannya kan. Nah gue excited lah buat itu gitu. Cuman kan Arigi masih tahap pemulihan kan. Terus gue ya mudah-mudahan pas Januari udah bisa main gitu. Kan targetnya gue nonton di vlognya kan udah bisa kan. Jadi kayak ya mudah-mudahan lah. Enggak, regular season pasti Arigi main lah. Iya lah harus. Tapi pasti juga banyak banget sih fans IBL yang akan kangen lah dengan duo ya saya Arigi ini sih. Emang kalau lagi di PJ gitu, tadi kan lo ngomongin tentang rutinitas ya. Emang lo punya rutinitas spesifik mungkin sama Arigi yang kayak mungkin habis latihan nongkrong bareng atau apa gitu? Sebenarnya tuh sebelum latihan sih Korok. Kan kita latihan pagi kan biasanya kan jam 8. Gue tuh jam 6 setengah 6 tuh gue tahu gitu udah ada di mes gitu. Jadi kita nyampe bareng, tidur dulu, makan, terus berdua naik motor gitu ke ya gitu ya terus tiap hari. Terus kadang-kadang kalau nongkrong kan dia harus pulang kan, ngejar macet juga. Gue juga nggak bisa ngajak terus-terusan lah. Tapi itu sih. Yang kedua pas kalau kita lagi tanding keluar. Apalagi kalau tanding BCL gitu ke luar negeri, ya udah sama dia aja. Dia kemana-mana sekamar sama dia juga. Jadi kayak ya udah makan yuk, ayo. Misalnya malam dia kan nggak makan malam, gue lapar ya udah ya gue temenin ke 7-Eleven gitu kan, beli mie gitu, beli apa roti makan. Ya itu sih kangennya. Bromance lah ya. Iya. Aduh, bromance sih kok gak ada Arigi sama saya sih. Ya, gue juga belum bisa apa sih? Gue nggak pernah di posisi ini sih, jadi nggak. Ini 9 baru tahun, lah. 9 tahun. 9 tahun dari kuliah. Itu gak sebentar sih. Lama itu bro. Iya. Ini dari Kuroki yang liput-liput, Iya. Liga Mahasiswa, terus Rookie Combine, Patriots, Selalu barengan tuh ya? bareng. Nggak pernah nggak ada kan? Gak pernah gak ada Iya. sih. Kayak gitu. That's gonna be really weird though. Iya. That's gonna be really weird. Oke, kita balik lagi sekarang kita ngobrolin tentang saya lagi ya. Iya. Saya lagi. Yes. IBL. Of course ada peraturan baru sekarang ini kan 3 pemain asing. Lu kalau lihat sekarang ini mungkin the wildest, the craziest off season lah tahun ini lah. Pokoknya banyak banget perpindahan pemain. Nah kalau sebagai pemain lokal sendiri, tanggapannya apa ya tentang rule baru ini? Apakah bikin kalian lebih mungkin wah ini kan sekarang mungkin boleh dibilang ya lo harus bisa survive karena kan tim berkurang, job berkurang, posisi berkurang. Ini kalau lu melihat situasi di IBL sekarang ini gimana? Susah. Tarik nafas gue. Susah ya. Tarik Maksudnya nafas. karena ini yang udah pasti ya. Udah pasti quarter 1 dan quarter 4 udah pasti 2 lokal di lapangan. Itu udah pasti. Ketika quarter 2, quarter 3 kita main, kan gue pernah ngerasain ya di posisi-posisi itu ya. Ya gak enak aja gitu. Gak enak dan terutama kita yang seneng basket. Maksudnya kita yang mata pencarian dan hobi basket, suka basket gitu. Emang gue masuk ke pro karena gue cinta basket gitu. Dan menurut gue bakal susah sih karena pemain lokal 2 di lapangan. Ya otomatis lu bersaing sama 12 orang lain ya kan. Tapi pemain roster 14 lokal, udah pasti kan. Ya itu kan jadi susah gitu.
kalau udah punya big names ya main masuk-masuk aja gitu. Jadi menurut gue pasti persaingan makin ketat dan nanti di lapangan pun ya kita nggak tahu ya, pasti asing ya dominate juga kan. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga, pelatih juga butuh menang, iya kan. Jadi kayak serba salah sih. Tapi ya mau gimana? Tapi kalau ini jadi motivasi nggak sih untuk pemain Iya, lokal makanya kayak? itu yang gue bilang. Makanya kenapa gue pindah? Iya karena karena lo harus bisa perform. Iya karena dong. karena menurut gue dengan gue yang suka basket ini, dengan gue yang cinta basket, gue nggak bisa duduk di bench terus gitu. Mau gue ekspresikan di lapangan, ketika gue salah gue duduk gitu. Gitu gue nggak bisa. Maksudnya gue nggak bisa mengekspresikan permainan yang udah gue latih di latihan gitu. Latihan semua lokal pasti latihan 100% lah. Nggak mungkin ada yang kayak gimana. Cuman pas tanding itu kan yang tadi gue bilang, touch gamenya tuh hilang. Ketika gue pengen main, ketika udah duduk lama dan gue pengen main, itu udah hilang semua gitu. Mentalnya pasti berbeda lah. Approach the gamenya tuh pasti beda lah. Kayak gitu. Jadi kenapa gue kayak gini, ya balik lagi reference ke situ lagi gitu. Dengan peraturan 3 asing, 3-3 yang main di lapangan, cuman 2 lokal di lapangan ya. Gue harus ada spot di situ gitu. Dan gue pengen target gue yang sebelumnya gue pengen capai dengan cara apa ya, main di lapangan. Terus tanding lawan point guard timnas yang udah ada gitu. Kayak gitu sih. Seru sih menurut gue sih. Iya, bakal seru. Iya bakal seru sih karena belum tentu loh main 3 asing. Nah iya. Makanya Pasti ada pelatih-pelatih juga 2 asing, 2 asing ganti-gantian sih. Oke, baik Jadi- lagi pelatih pengen menang. Iya, tapi menurut gue ya strategi lah. Tapi nggak tinggal strateginya pelatihnya gimana sih. Tapi kalau ngomongin ini kan tadi lu mau ada di lapangan, lu mau, gue tahu banget work ethic lu seperti apa. Lu sering banget tambahan dulu kalau di PJ mungkin sama T-Free ya. Iya, Sering. pasti sama T-Free. Tadi memang juga mau bahas tuh karena kan lu sama Arigi tuh mungkin 2 pemain muda yang gue tuh dengan mata gue sendiri ya, udah pernah lihat sering extra work, sering kayak put in the work kayak before latihan sih. Biasanya sih before latihan gue liat lu pasti, shoot iya. around ya. Iya. Kalau untuk pemain lokal kayak lu sendiri tuh seberapa penting sih untuk lu memang ada extra work sih untuk latihan tambahan sih? Penting banget sih Koroki, apalagi dengan peraturan yang sering berubah ya. Dengan kita nggak tahu ya, misalnya pelatih yang sering berubah, keadaan tim sering berubah, itu kan kita nggak bisa kontrol kan. Yang bisa kita kontrol apa ya, latihan kita sendiri aja gitu. Ya makanya gue sama Rigi selalu kayak tiap pagi kita datang, pasti ada lah sama Tyler kayak gitu, udah pastilah. Itu udah bukan disuruh-suruh lagi, udah emang harus gitu. Udah emang apa namanya? Kalau kata Brandon Jawa tuh setor tiap hari. Nice. Yoi. Baru tuh, Baru tuh. tagline Kalau baru. kata Brandon Jawa tuh ya gue suka work ethicnya Iya. Brandon tuh gila gue bilang. Dan itu dengan dia membawa positif energi itu positif dengan diri dia sendiri ke teman-teman, jadi kita ngikutin, oh dengan dia yang kayak gitu aja dia masih work ethicnya gila gitu loh. Masa kita kalah sebagai pemain muda gitu. Jadi aku Arigi. Jadi semua tuh kena domino efek dari teammate sama kita gitu makanya. Mumpung lo lagi mention Brandon Jawaro, Arigi lagi, gue sama T-Free kan. Apa yang bakal paling kangen ntar dari PJ? T-Free. T-Free sih. Gue Oh maksudnya my kangen God. gitu. Dia juga sama dia kan 3 tahun. 3 tahun juga. Di timnas, di sini. Terus kangen aja gitu tiap pagi kan sama dia kan. Kasih energi ke dia kasih energi ke gue. Terus dia selalu bilangin ke gue sih di latihan kayak, misalnya gue ada salah apa, dia selalu yang kayak, ya segini loh, gini. Itu sih yang kangen sih. Gitu. Anjir lah. Jangan nangis ya. Iya. Tapi T-Free lucu sih orangnya sih. Iya. Energinya selalu bagus. Gue ketemu Yang dia lucu selalu tau gak bagus. apa? Dia main kemarin pas lagi sparring gue. Sparring. Gue liat nih orang nih gila. Terus gue tanya nih. sama dia kan, T-Free stats lu berapa? Dia bilang 1 dari 8 nembaknya. Tapi dia bilang gue reboundnya 4 kok. Iya, boleh lah ya. Tapi dia ada passing keren banget loh. Iya, ke Oka kalau nggak salah. Iya, ke Oka. Siapa ya? Gila itu ya Oka. Dia Oka kalau nggak salah backdoor kalau nggak salah. Iya. Tapi passing sama dia. Ya itu jadi pemain lokal yang lain ketampar nggak sih? Maksudnya kayak Tyrell Varias lo itu skill Tapi dia jago lumayan. Iya, Emang maksudnya bisa loh. iya. 3 poinnya jago. Dia kata dia, ya untungnya gue tinggi segini. Kalau gue 6'11 Wah, gila. udah main di IBL Gila. ya. Udah gak jadi. Dia sombong dia langsung bilang deh, langsung trash talk ya. Langsung sombong Iya. banget sih pastinya sih. Yes, tadi kan kita udah bahas tentang tim baru lu dan juga mantan tim lu ya. Sekarang gue pengen tahu deh, ini kan lu punya tim baru, kehidupan baru, baru menikah. Iya. Adjustment apa? Yes, yang paling susah sekarang ini sebagai seorang suami Iya. baru dan juga masih main basket.
adjustmentnya mungkin ke Nisha kali ya. Kan gue latihan pagi sore kan. Otomatis gue pagi pergi nih jam 6, jam 5 lah. Pulang gue jam 5 lagi. Jadi dia seharian 12 jam itu ya. Apa 6 jam ya? Ya sekitar segitulah. 12 jam dong Yes. Kalau dari jam 5 ke jam 5. Iya 12 jam. Iya kayak gue jadi pemain basket. Makanya juga. Iya. Kelihatan ya bego ya gue ya. Enggak lah. Enggak ya. Jadi Nervous dia guys, nervous Iya. dia di podcast Makanya ini. gua Soal itu tim sih. baru soalnya. Berat jersey Oh, iya. ini. Jadi Nisha gue tinggal gitu kan. Jadi 12 jam. Sedih juga sih karena awal-awal nikah kan harusnya yang kayak apa namanya? Butterfly berdua kemana-mana berdua. Itu jadi kayak pas adjustmentnya ketika latihan pagi sore. Jadi gue waktu sama Nisha pas gue pulang udah gue udah capek, udah selesai ngobrol kayak gitu-gitu sih. Kayak gitu-gitu cuman ya Nisha untung Nisha pengertian banget ya. Gue salut sih. Maksudnya kayak benar-benar pengertian banget ketika gue balik. Kamu capek ya? Ini makan, udah siapin gini. Udah kamu mau apa? Mau main PS? Ya udah silakan gitu. Terus malam tinggal ngobrol kayak gitu. Itu dia juga. Nah, untungnya dia juga punya teman-temannya dia kan. Jadi nggak yang sendiri banget gitu. Dia punya ada kesibukan lain. Jadi gue kayak terima kasih juga sih. Dia punya kesibukan lain gitu. Kalau nggak kan pasti rewel. Iya, gitu. Nyariin lu terus kok nggak? Iya kan. Jadi untung dia ngerti dan dia selalu bilang ke gue, lu tuh nggak bisa dapet semua yang lu mau gitu. Ketika sekarang pasti ada yang dikorbanin. Ketika sekarang lu pindah tim, pasti ada yang dikorbanin. Yaitu gue. Dia bilang gitu. Pasti waktu sama gue berkurang. Ketika lu di tim lama, lu dari siang sampai malam kita bisa hangout kemana-mana. Tapi sacrifice-nya apa? Lu di tim lain, di tim lama, menit lu berkurang ini. Pasti ada sacrifice-nya lah. Jadi lu tinggal milih aja. Sekarang lu milih itu. Yaudah lu jalanin gitu. Jangan sampai lu nyesel. Jangan sampai ya gue pasti ngerti banget lu kerjaan lu gitu. Ya kayak gue kayak oke, nggak salah gue pilih istri ya. Pilih istri itu penting ya. Iya kan. Penting banget. Lu udah married berapa tahun? Udah mau masuk ke 5. Udah mau masuk ke 6 cuy. Ke-6. Pacaran Pacarannya? berasa 3 bulan. Oh, iya. Kilat. Iya, kilat ya. Kan udah tahu ya. Iya. Kalau Oh, udah tahu udah klik tahu. nih. Udah Iya, klik iya. udah tahu. Iya, iya. Tapi yang paling berat tahun keberapa bro? Pertama kedua karena 1, 2 adjustment ya? Karena adjustment karena ini kok jadi ngomongin merit. Iya, apa-apa lah kan namanya. Nah, karena 1 kedua itu lo kan punya rutinitas sendiri ya. Terus lo punya mungkin kayak level of kebersihan lo juga beda sama level kebersihan istri lo gitu. Iya. Pada tinggal bareng gitu. Iya. Jadi pasti kayak kok nih nggak bersih. Oh iya masih. Kok ini banyak rambut? Iya, kok nih gitu. Jadi kayak Iya, itu akan baik berantem-berantemnya sih. Tapi ya kan lo as a couple lo grow together lah. Iya, berarti setelah itu udah tahu nih istriku. Iya. Oh, iya. Lo udah tahu dong karena standarnya kayak apa gitu, standar Iya, iya, bersihnya. Sebenarnya bersih sih ya. Karena kan kita cowok ya. Iya benar. Kayak rasain nih. Eh, Tahun 1, 2 ya. tahun 1 2 sih paling berat sih. Kalau tahun keempat sama kelima urusan duit berat ya. Tapi kan pasti ada rezekinya. Amin. Semua kan udah diatur. Amin. Semua kan udah diatur. Tenang aja. Beda-beda lah ya, tantangannya orang Iya, beda-beda lah ya. Reaksi istri lu pas lo kasih tahu, oke, aku mau pindah ke tim baru. Dia sedih sih. Nangis dia. Wah. Nangis dia. Dia nangis karena menurut dia dia tuh lebih mikirin guanya gitu. Karena nggak sama teman-teman, nggak sama Rigi, Aldi, Dede gitu. Jadi menurut dia kayak ntar kamu di sana sama siapa? Ntar kamu di sana gimana? Orang-orangnya gimana? Dia tuh lebih sedih ke situ. Udah nih, udah tahu. Ya udah mau gimana kan selalu ada pilihan ya, aku bilang gitu. Aku bilang gitu. Gue kayak udah ngomong sama istri nih. Gue bilang gitu. Habis itu udah akhirnya latihan sama Hawks, bla 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 bla. Kemarin thank you. Nangis lagi banyak yang ngucapin good luck ya kak, bikin-bikinin video, nangis lagi. Setiap ada postingan nangis lagi. Gue kayak ya udahlah mau gimana kayak udah gue bisa tenangin doang. Dan ya balik lagi pasti adjust kan, pertama-tama pasti susah lah. Cuman dia untungnya ngerti sih gue kayak gimana, terus kayak di Tangerang kayak gimana. Makanya butuh adjustment aja. Ini kan baru berapa? Belum nyampe sebulan. Tapi kemarin pas di post thank you gitu lo baca komen-komennya? Baca beberapa. Baca ya, sekilas baca aja. Nisha yang baca semua sih. Makanya dia nangis. Nisha Rajin yang deh. sayang lihat nih ada yang bilang kayak gini. Like ya, like. Kayak gitu dia rajin baca-baca kayak gitu. Ya soalnya kan kalau dulu kan lo lebih banyak mungkin di posisi yang lain ya. Iya. Komennya
hate. Langsung aja ngomong apa-apa kok. Nggak apa-apa. Aman. Udah ya gue balik lagi. Kita udah pernah bahas kok di podcast gue juga. Tapi iya kan kalau dulu kan mungkin lebih banyak. Head komen gue baca sampai gue nangis. Makanya sekarang dia baca nih ternyata tuh setelah dilihat, oh ternyata yang hate sama yang cinta tuh lebih banyak yang cinta ternyata. Terus dia bilang, ya kita jangan fokus yang hate aja. Jadi yang cinta sama kamu ternyata banyak loh. Ini nih. Di TikTok, gue kayak orang udah mau, maaf ya, amit-amit ya, kayak mau mati. Di black and white terus sama Arigi kayak gitu-gitu. Ini pas gue gongnya sih pas Arigi ngepost sih. Arigi ngepost, wah anjir gue langsung kayak yang naik motor berdua ya. Iya. Terus Dede tuh nggak ngepost tapi dia nelpon gue. Nelpon gue. Ya gue sedih lah di situ. Terus lu tahu Aldi kan orangnya begitu. Nggak Aldi kan nggak bisa serius orangnya. Gue juga mau serius sama dia ketawa. Maki-maki gue. Ya udah paling si Arigi Dede sih paling inilah. Kalau Aldi ya maki-maki gue. Tapi mereka tahu gak sih lu mau pindah? Mereka tahu gak lu mau pindah? Gue call berempat. Oh call berempat. Ya. Call berempat. Gue bilang gini situasinya gini. Aldi dimaki gue. Terus gue gimana gini. Terus si Arigi paling ngomong, ya mau gimana sekarang kan lu udah jangan mikirin kita lagi. Lu kan sekarang mikirinnya udah Nisha, udah jadi bapak rumah tangga. Saya sudah jadi suami gitu loh. Makanya kayak, oh iya benar juga ya gue. Selama ini kan gue selalu memikirkan orang. Jadi diinjek-injek. Gak bercanda. Kan gue gak enakan orangnya kan. Gak enakan. Jadi di saat gue gak enakan itu di take advantage lah. Kayak gitu. Jadi gue kayak, oh iya ya benar juga ya. Selama ini gue gak enakan diinjek-injek terus gue. Gini-gini aja gue nih. Kayak gitu loh. Jadi kayak Mas Arigi ngomong gitu. Dia ngomong, ya sih gue ngerti dari sisi lu. Tapi ya gimana. Kita juga gak bisa. Kamu juga profesional kan. Harus urus dapur masing-masing udah sekarang. Kayak gitu sih. Yang paling wise siapa? Arigi sih. Arigi ya? Kelihatan ya? Iya. Paling dewasa kayaknya. Dewasa lah. Dede juga sih. Dede tuh umurnya doang kecil. Jadi pemikirannya dewasa juga. Maksudnya dia juga mikir kayak guanya juga. Kenapa gua ngelihat dari sisi gua juga. Arigi Dede sih. Dede itu adik kelas lu ya? Iya. Pas gua kelas 3 SMA, Dede kelas 1. Oke. Gua Aldi lah. Iya kan. Gitu. Jadi kayak ya setelah gua bilang Dede itu ngomong apa bang? sedih dia. Sedih dia. Sedihnya kayak nggak bareng lagi gitu. Maksudnya aneh gitu loh. PPOP blood. Iya. Itu juga dari kapan teammate? Iya. Dari SMA. Dari SMA ya? Iya. Iya benar dari SMA. Tapi kan Dari SMA ya pisah. Kuliah pisah. Iya, kuliah pisah bener. Ya Rigi sih paling berasa. iyalah. Iya. 9 tahun. 9 tahun. Nah kan lu udah punya pengalaman nih di hate ya. Udah punya pengalaman udah. Masih kok. Masih. Agak Semoga tahun depan enggak ya. Amin. Semoga tahun depan dipuji-puji di Amin, Hawks, amin. mainnya bagus. Amin. Doain yang baik-baik untuk saya. Amin. Nah, kalau lu bisa kasih advice ke pemain muda yang mungkin lagi dulu melewati masa-masa kayak lu gitu, di hate gitu. Kira-kira lu bisa kasih advice apa? Ya mungkin ngomong gampang kali ya. Tapi ini yang bisa yang Coach Koko selalu ngomong sama gua. Ini Coach Koko nih, shout out Coach Koko. Dia selalu ngomong sama gua. Lu kontrol aja apa yang bisa lu kontrol gitu. Sekarang omongan orang kan nggak bisa kita kontrol nih. Yang bisa kita kontrol kan latihan dan permainan kita gitu. Dan satu lagi, ketika lu ngelewatin terowongan dan terowongan itu lu terasa gelap banget. Ingat di ujungnya pasti ada cahaya. Wih, gua langsung merinding. Shout out Coach Koko. Bener dia ngomong gitu. Gua langsung kayak, oh anjir. Filosofinya bagus ya? Filosofinya bagus. Ketika itu lu kontrol aja apa yang bisa kontrol, yang lu bisa kontrol gitu. Dan ya emang pas gue nyerapin, oh iya, lu mah enak, nggak maksudnya gampang gitu ngomongnya, nggak ngerasain apa yang gue rasain gitu. Cuman setelah gue terapin, iya juga ya, bener juga, buang-buang energi juga. Toh, ketika gue di hate dan gak di hate, gue juga masih bisa makan gitu. Gue juga masih bisa latihan, masih bisa hangout sama Nisha, hangout sama teman-teman gitu. Mau gue di hate dan gak di hate, hidup juga berjalan-jalan aja gitu. Toh nggak selamanya gue jadi orang yang di hate kan, kayak gitu aja. Syarat Coach Koko sih. Lu tau gak Coach Koko dulu rapper? Tahu, dia kan sering bikin lagu buat PJ. Sering bikin lagu buat PJ, Iya, ada gokil 2 ya. lagu dia, udah 2 lagu. Beneran. Dia rapper dia. Asik loh, dia dulu gue dengerin loh lagu-lagunya dia asik sih. Pas kalau pertama kali ketemu dia kan Patriots tuh. Dia orang gimbal nih pelatih kan dia.
paling kesel. Dia orang pelatih, ternyata pas ngelatih, weh asik juga nih, gitu loh. Maksudnya vibes-nya enak ya. Vibes-nya asik sih dia vibes-nya asik banget sih. Kadang-kadang gue penasaran sih kalau dia sama Tifri bikin lagu bareng seru tuh kayaknya. Satu kulit putih, satu kostum. Iya kan Tifri kan juga pasti jago Iya, nge-rap tuh pasti. Selera musiknya bagus soalnya. Kayak culture-nya di PJ seru ya, culture-nya Iya. di PJ ya. Karena kan di PJ tuh kayaknya semuanya kalau gue denger dulu kalau lihat pemanasan aja ada yang bawa mesin speaker gede banget ya. Segini nih, punya Tifri tuh, punya Tifri. Punya Tifri ya, Tifri. itu kencang banget. Iya, Nah, punya Tifri. kalau kita ngomongin culture sih ya, bridgingnya keren banget. Culture. Culture. Pelari culture. Harus yang dibikin ya. Kebanyakan gimmick di beneran dah. Asli bikin gitu. Ada yang harus bikin tuh kayaknya. Basket culture ya. Basket culture. Nah, karena basket itu culture banget sih menurut gue sih. Olahraga basket itu sangat culture. Nah, kalau lu bisa berubah ataupun kalau lu punya pendapat tentang culture basket di Indonesia sekarang ini seperti apa, kira-kira lu mau bilang seperti apa? Trackingnya lagi bagus sih. Lagi bagus ya? Lagi bagus, maksudnya naik lah. Menurut gua lagi naik, terus banyak orang yang bikin konten basket kayak Kelvin Stepback. Lu boleh mention gak gua? Boleh Orang-orangnya. Kelvin Stepback, terus basket ojol, Stephen kan bener? Ih, gue lupa ini nih. Tuh, maksudnya Basket ojol aja. Ya, basket Orang- ojol, orang Kelvin kenal Stepback basket ojol, iya. Trackingnya lagi bagus gitu kan, dia secara tidak langsung memperkenalkan nih basket nih dengan Gayanya mereka masing-masing. gayanya mereka masing-masing. Otomatis orang basket apa nih? Ada IBL, otomatis pastilah orang-orang kayak gitu. Jadi ya menurut gua trackingnya lagi naik, lagi bagus lah. Kayak gitu sih. Apalagi pemain-pemain sekarang udah mulai masuk ke lapangan outfit. Yeah. Gue paling demen banget karena gue dari dulu udah kan gue dari dulu udah bilang ke Damal lu Ngoroki. Gue tuh pengen gue masuk ke lapangan tuh selalu pakai outfit kan. Maksudnya ingin memperkenalkan lah. Sekarang udah lumayan nih trackingnya, oke lah. Gue yang paling bagus ya Lester Prosper. Yoi gak? Lester Prosper, Esa Lapian, terus Brandon Jawato. Maksudnya itu kan kita jadi suka gitu ngeliatnya. Dia masuk terus si Lester pakai jaket Gojek gitu kan, lucu gitu. Jadi ya mudah-mudahan season depan banyak lah yang seperti itu. Nah, ini kan ngomongin ini mumpung nih Ya. baru jadi model. Mumpung nih ya. Masa gak bridging ya? Masa gak bridging ya? Baru jadi model nih di CFW. Jakarta Fashion Week. Jakarta, shout out to Meta ya. Iya. Dia udah dibolehkan masuk ke panggung itu. Karena gua Ibaratkan nih ya, catwalk nih, jalan nih gue nih. Ya. Gak bisa gue tahan ketawa aja. Batuk kayak. Itu lumayan ya tuh. Shout out Meta pokoknya. Karena gue mau nanya sama lu. Apa? Seberapa susah untuk susah banget, menahan cuy. muka biar gak Susah banget, cuy. Gak ngeliat kiri kanan terus Susah ngeliat banget, lurus. gue deg-degan. Deg-degan. Wah, parah cuy. Pas kan di belakang kan sabar ya, 3, 2 masuk. Pas masuk kanan kiri penonton, depan kamera banyak banget cuy. Wah, gue tuh pengalaman langsung deg-degan, gue nahan aja, flat face. Jalan, yoi, jalan tuh, jalan. Wah anjir, deg-degan banget. Harus sesuai beat kan, Iya. lagu sesuai beat. Harus sesuai beat, jalan harus sesuai beat. Iya, Baru tahu gue juga gua. iya. Nih, jadi sesuai beat, nggak boleh terlalu cepet, nggak boleh senyum. Boleh senyum tapi nggak boleh yang Tipis aja. iya tipis. Tapi harus lebih keren kan fear kan. Cool. Oh, fierce. Fierce. Tuh, gua kan, anjir, gokil nih. Terus gua nggak ikut gladi resiknya. Dikasih video gua liatin tuh. Wah anjir. Oh, gampang. Pas masuk. Wah anjir. Langsung gua udah nggak bisa gua. Jalan aja. Wih, keren ya. Terus tahu nggak? Ada cerita lucu nih. Apa tuh? Pas gue datang, jadi kan ada desainernya, ada penata rambutnya. Pas gue nyampe, makeup nih. Datanglah hairstylistnya. Kayak saya ya? Iya. Guys, gue mau kayak saya, rambutnya kayak ala-ala Korea gitu ya. Anjir, Opa. jadi opa. Ala-ala Korea gitu ya. Pas gue lagi diam, langsung gue liatin. Kak, ini serius gak? Ya aku maunya rambut kamu ala Korea, diturunin basa-basa dikit. Buset. Sedap. Gue kan dari Kupang ya. Iya. Korea sama Kupang sih sama-sama Kak sih. Sama-sama, Iya, tapi tipis. nggak Korea juga ya. Terus akhirnya gimana? Udah Fun gitu look-nya? rambut gue. Kan gue Ah. nggak bisa protes dong. Kan Nggak gue bisa. sebagai talent, model, ikut. Jadi, wah anjir gue langsung
Keren nih. Nih. Pas jadi, oh not bad lah, Not not bad bad. ya. Pengalaman sih. Nih Lucu siapa banget sih sih. bilang ganteng banget nih suami gue? Terus dia nggak nonton. Dia nggak mau nonton karena pas gua hamin 3 hari apa hamin 5 hari ya. Gue latihan lah di rumah, sayang liat nih aku mau catwalk nih. Gue catwalk ketawa. Terus dia bilang, udah hari H gue nggak mau datang, gue live streaming aja. Beneran kagak datang. Takutnya gue ketawa kan, gue lihat kan soalnya. Wah anjir, untung tuh. Jadi nggak boleh ketawa. Jadi pas dilihat, wih boleh ini suami gue nih. Keren ya. keren. Pengalaman lah, kayak gitu-gitu. Terus Jakarta Fashion Week nih kan gue nggak tahu kayak gitu-gitu. Gue taunya Victoria's Secret. Gue lihat tuh kalau gitu Victoria's Secret tuh. Jakarta Fashion Week. Ternyata maksudnya bagus segede itu gitu loh. Terus gue ya. Kok bisa ditawarin? Ada Katiara namanya orang Meta. Jadi udah nge-reach gue bilang nggak bisa gue latihan karena gue harus jam 3 di situ. Gue latihan sore kan, nggak bisa. Jam 3 acara jam 7. Gue disuruh ya gitu lah standby lah. Nggak bisa gue. Hamin 3 di chat. Ya saya nggak apa-apa. Datang aja. Nanti kita make up kilat. Gue datang 5:30. Wow. Acara jam 7. Terus pas nyampe sepatu, gue mau pakai SGA tuh. Terus? Iya, mau pakai SGA. Karena kan disuruh bawa sneakers kan. Kak, sepatunya ada yang lain nggak? Pantofel. Oh nggak ada, aku pakai ini kan. Oh ya udah. Ntar kita cariin sepatu. Datang sepatunya kanan dong. Udah mau jalan nih. Udah mau jalan kanan, diambil lagi. Kanan kiri akhirnya. Ceritanya lumayan loh itu. Oh, ya kayak ceritanya. Iya. Terus akhirnya udah selesai. Itu cepet loh kayak gitu itu 30 detik. Terus habis itu parade yang rame-rame, udah. Terus pas sudah seneng, wah, udah. Bisa lah, Bisa. One day ya, Iya. gitu. Kita ada pertanyaan cepat nih. Oke. Lo nggak boleh mikir. Oke. Siap yes? Siap. Nggak boleh mikir kan? Nggak boleh mikir. Udah. Langsung jawab. Oke. Pemain IBL yang paling susah dijaga? Andakara Prastawa. Kan 1, temen. 2. Satu aja. Temen tapi. Di latihan ya? Oh di latihan apa di tanding nih? Di tanding. Tapi kan lu ya, jawabnya ada karena kan temen lu satu Iya. tim. Tanding. Asing apa lokal? Bahkan nanya nih. Lah kan harus spesifik dong. Bebas ya. Ya. Ini emosi juga nih. Bentar lagi. Ya udah 2 aja ya. Udah ditanya nggak boleh, udah bilang nggak boleh mikir. Nggak boleh mikir. Gelvis Solano. Oke, udah satu aja. Ya mau gue mau 2. Oh, mau 2. Oke, siap. Ngotot tuh, bintang tamu ngotot. Oke, siap. Lokal Caleb Ramot. Pemain lawan yang lu paling respect. Paling respect lawan ya. Arki Dikania Wisnu. Goat. Good. Ini sama good nih kita. Sama. I love Arki. Oke, rekan setim yang paling galak. Baru nih ya. Belum kelihatan sih wataknya ya. Pelatih lu lah. Pelatih gua. Pelatih rekan ya, pelatih lah. Pelatih. Serem sih gue liat sih. Nggak marah. Iya, pelatih sih. Iya. Belum kelihatan nih wataknya nih. Belum. Cuman pernah di Cimarah sekali teriaksi. Tapi ini jawab yang pemain PJ juga nggak apa-apa sih. Maksudnya kan lu kan masih baru soalnya di Hawks kan. Oh iya, rekan paling galak Arigi Pras lah. Kalau yang paling doyan dandan, Oh, Esalapian. FYP terus tuh. Iya. Hah? Hebat sih, FYP terus. Iya. Muter Gua doang. akuin. Esalapian. Jujur gua akuin juga. Gua akuin iya bener. Esalapian. Hebat ya, gue main dia. Iya. Oh, muter-muter dong bisa Soalnya- FYP. Ininya rambut itu keren. muletnya. Bentukannya ya, bentukan rambutnya dengan bentukan posturnya dia keren. Mirip gak sama gue? Lu coba muletin. Gue tadi mau mulet. Gue bilang kalau gue bisa 2000 member di YouTube gue mau mulet. Udah berapa sekarang? Nah, nyampe jauh masih. Pelan-pelan. Pemain yang paling sosmed. Paling sosmed. Iya. Lester Prosper. Oh yoi. Lester Prosper. Hebat sih dia sih. Hebat. Lester Prosper sama Brandon Jawat. Tapi gue lebih ke Lester Prosper. Iya, dia sih rajin sih. Dia pembawaan dirinya keren. Dia apa ya? Setelah itu kayak jokesnya juga asik sih. Iya. Lucu-lucu Apalagi sih. udah bisa bahasa Indonesia. Iya. Gue lihat yang ini yang dia beli maca habis juara tuh. Ini orang ngeselin sih, tapi gimmicknya jadi lucu. Orang Gimmicknya jadi oke sih. Orang kan mikirnya oh sombong banget nih. Jadi dibikin gimmick jadi lucu. Pemain yang paling cool. Arki. Pemain yang paling lawak. Siapa ya? Lester paling? Leicester sih. Iya Lester lucu aja. Kalau Yesaya nggak jadi pemain pro hari ini, kira-kira Yesaya saat ini akan jadi apa? Mungkin pengusaha kali ya. Karena kan gampang kan pengusaha apa aja deh. Tapi gue pengen sih punya usaha tuh warteg. Kalau nggak warkop deh. Antara dua itu. Warteg sih. Warteg tuh lebih kayak orang tuh siapa yang nggak makan warteg?
Iya nggak sih? Semua makan sih. Iya, maksudnya mau Sangat gimana- Indonesia iya. sekali itu. Iya, makanya kan cepat, murah. Apalagi lu bilang setiap hari Jumat gratis refill teh tawar. Teh tawar. Tuh. ST bangkrut. Teh tawar tuh. Kayak teh manis lebih laku deh. Ya jangan deh yang bangkrut gua. Iya sih, warteg sih. Gua Warteg ya? warteg. Kalau enggak gua punya ada ide jadi dealer mobil. Gue jadi punya dealer mobil klasik. Kayak Devin Booker ya, mobil klasiknya Debu, banyak tuh. Type sheet. Iya. Iya, Tapi bener. Dibu gak jualan. Iya. Tapi kalau lu jual. Ya, jual kan dia kagak Nggak perlu uang. penghasilannya iya. Dia nggak perlu duit mobil klasik atau mobilnya mau mobil bekas lah. Jadi enakan nego. Ngoroki butuh mobil apa? Gitu. Gue butuh tahun segini 2018 ini. Walaupun gue butuhin tahun 80-an. Wah, gua cari Cari ya. ke negeri Cina. Lo harus lihat mobil Radityo Wibowo dulu. Oh iya. Wis. Apa mobil? BMW. BMW. Iya. Anjay. Anjay. Eropa ya? Eropa. Tahun berapa ya? 80-an kayaknya. Oh iya. Oh, Oh, klasik ya? klasik. Anjay. Cakep tuh. Nah, yes. Hmm. Kalau lo mau usaha, nantinya setelah main basket, nah ini gue ada temen nih pas banget. Dia punya banyak banget informasi yang bisa dikasih ke lu, Digali ya? digali nanti dan lo bisa manfaatkan juga ke depannya. Kalau gitu kita langsung panggil aja nih Kakak Freshy dari Mandiri. Weh, pas banget nih Koroki. Pakarnya udah ada. Pakarnya udah dateng nih. Halo. Yes. Halo, Halo. Kak Freshy. Halo. Beresi. Kan tadi Koroki udah singgung kan. Ya aku tuh pengen usaha lah kalau misalnya nggak main Oke. basket tuh kan. I Oh, saya see. warteg gitu tuh. Benar, Nah, oke. tapi kan warteg kan saya itu kan masih di bayang-bayangan. Lama lah gitu. Jadi misalnya nih kan aku sebagai profesional atlet dan sebagai orang awam di investasi gitu. Sebenarnya apa sih Kak? Investasi yang kayak mulai dari kecil dulu deh, baby step Oke, gitu. I see. Apa sih Kak? Mungkin bisa berangkatnya gini kali ya. Mungkin kalau untuk usaha warteg mungkin bisa dari sekarang karena kan ya saya kan maksudnya dari sekarang masih di usia yang produktif, banyak maksudnya dari BA mungkin terus dari apa sebagai pemain juga gitu. Mungkin bisa mulai ngumpulin modalnya dulu gitu. Nah, kalau dari Kakak Freshy-nya kan ngeliat seorang pemain muda nih. Gimana meyakinkan Iya, seorang kan iya. saya ataupun anak muda lainnya untuk mau mulai investasi dengan mungkin Iya. yang kecil-kecil. Paham. Jadi kan kalau mungkin- misalnya sorry aku potong ya. Bang, apa? Anak muda kan pasti pemikirannya, oh gue masih muda nih, gue nggak Senang-senang. ada, ya senang-senang dulu. Benar. Apa spending ke apa. Pas Benar. hari tua, oh iya ya. aduh nggak Gitu. ada nih simpenannya Iya. gitu. Simpenan duit ya. Simpanan apa? Jangan simpen yang lain. Harus jelas, harus jelas. Jangan Simpanan harus duit. jelas Kak. Simpanan duit. Iya ini harus jelas nih. Kita arahnya kemana? Bener Simpanan kalau duit. nggak, kalau nggak, oh, Sorry, jangan sorry. deh. Iya nggak apa-apa. Takut dimaafin. kemana-mana ya. Iya. Karena lagi banyak nih. Benar gitu. Banyak HP juga. Jadi paham banget sih kalau misalkan anak muda kan emang satu pasti masih banyak banget kepengenannya kan. Banyak banget kepengenannya terus kayak masih di fase masa untuk senang-senang banget benar. gitu. Cuman itu sih tadinya apalagi kalau misalkan di basketball sih setahu aku ya memang kan kita diajari juga nih atau mungkin kita terbiasa ya untuk hidup lebih disiplin dan juga lebih konsisten Benar, ya benar. nggak sih Benar. gitu. Jadi mungkin kalau misalkan untuk nyadarinnya sih sebenarnya harus punya visi dan pikiran yang panjang dulu gitu. Tapi bisa loh dimulai dari sekarang nih, dari hal-hal yang kecil dulu gitu dari sekarang. Makanya satu tadi kalau misalkan pengen investasi tapi risk appetite-nya rendah, mungkin bisa mulai dari tabungan rencana tadi. Terus bisa juga misalkan udah punya level risk appetite yang agak tinggi, bisa juga mulai beli reksadana. Itu semuanya bisa di live-in. Pokoknya ada tuh di satu aplikasi itu. Benar, itu dan beli reksadana bisa mulai dari 10.000 ya guys. Gitu. Oh, baru tahu di gua. Sama. Iya. Karena kan pasti yang udah gua tonton ya. Benar. Lewat FYP lah. Ya, harus Anak ini, TikTok ya? ini gitu kan. Oke. Banyakan gitu. Ya, Kan. ternyata sesimpel itu tapi. Iya. Simpel banget. Terus kalau misalkan risk appetite-nya udah agak lebih tinggi lagi, kita ada produk namanya tabungan investor. Itu tabungan investor itu rekening dana nasabah untuk beli saham. Itu bisa juga bukanya Ini melalui udah live-in. beda lagi nih ya. Iya, Jangan itu kalau lupa pusing. jadi sebenarnya berjenjang gitu. Mau buka warteg ini tambah itu lagi Nanti pusing. banyak tabungannya. Iya, Makin amin. banyak. Iya, Buka kan, warteg. yang penting kan ntar di hari tua bisa dinikmati. Benar. Gitu. Jadi Gitu. menurut kakak seberapa penting sih kak Investasi. kayak investasi gitu? Penting Apalagi ini kan banget. gua sebagai anak muda ya. Benar. Itu seberapa penting sih kak buat Penting Apalagi di banget. era-era ekonomi Iya, lagi naik gonjang turun nih, ganjing gonjang nih ganjing. sekarang ini. Benar-benar itu penting banget. Kenapa? Karena
Mungkin kalau sebagai pemain basket kan ada usia produktif juga Benar. gitu ya. Jadi kita memang tidak bisa selamanya juga kalau di olahraga itu gitu. Nah, sebenarnya mungkin dari sekarang jadi kita lebih ke memanfaatkan di usia yang masih produktif ini untuk nantinya supaya kalau misalkan udah nggak berusia produktif, kita setidaknya bisa hidup at least at par lah sama pada masa produktif ini gitu sih. Tapi kan soalnya kan kita nggak mau kan misalkan di zaman yang sekarang nih, oh kita hidupnya lagi enak nih, duit ada terus, banyak terus gitu. Tapi nanti begitu udah nggak usia produktif lagi, kita nggak bisa menikmati hidup yang kayak gini. Makanya tanamkan di dalam diri bahwa aku masih mau hidup enak kayak gini, makanya harus investasi dulu. Kuncinya itu tanamkan dalam diri, aku masih mau hidup enak kayak sekarang gitu. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya itu sih. Tapi ada resikonya nggak sih atau bagaimana caranya Mandiri mungkin menekan resiko tersebut sih? Oke, kalau misalkan yang tabungan rencana, mungkin itu bisa dibilang nol sih resikonya, karena kan benar-benar kita nabung dan Sesuai kita aja ya. itu secure banget, itu oke, secure oke. banget. Gitu. Mungkin tadi yang kita ada risk appetite tuh berjenjang kan, gitu. Mungkin makin banyak dana darurat yang udah di save, mungkin investasi kamu juga bisa lebih dinaikkan. Gitu. Jadi yang dimana kita masuknya, Benar. kuatnya di mana, udah di Itu situ dulu nih. benar. Gitu. Misalnya nih gue ngedrive-nya kuatnya kanan kiri, atau kiri lebih dominan nih, ya kiri aja. Kiri dulu. Itu semua tuh ada filosofinya bro. Semua ada. Bener ya. Karena kita harus apa? Tanamkan dalam diri. Kita Mau hidup enak seperti saat ini. kita harus tanamkan dalam Masuk. diri. Mandiri, BA baru. Cocok ini untuk menarik pemain-pemain atau anak-anak muda. Anak-anak muda kan goals gue anak-anak muda. Betul. Benar. Karena tanamkan dalam diri, aku mau hidup enak seperti Saat sekarang. ini. Tapi kalau lihat kayak pemain kayak saya gini yang punya kayak mungkin mimpi ataupun juga gue ngomong DJ anjir gara-gara lu DJ. Selain warteg sama dealer DJ juga DJ ya. juga. Gak apa sebenarnya bagus banget sih ya anak muda boleh punya Mimpinya banyak harus mimpi. besar, Kak. Nah, buat mencapai mimpi yang besar harus didukung sama infrastruktur yang udah lengkap juga. Fondasi ya. Di one stop solution itu. One Stop Solution. Gitu. Jangan lupa download. Iya. Benar. Saya juga download di sini harusnya langsung. Belum punya ya? Belum, karena saya Tanya. tapi saya mau hidup enak. Seperti saat ini. Saat ini, oke harus download. Iya, kayak harus download. Kan aku nih sebagai pemain muda, saran yang tepat dong. Kayak kan nggak, ya benar sih tadi kakak bilang nggak selamanya aku main basket. Betul. Saran yang tepat bukan buat aku deh, buat anak-anak muda deh. I see. Apa sih kak? Oke. Buat Mungkin yang buat mau mencoba ke investasi itu. Nah, benar. Mungkin satu ya, tentuin dulu mimpinya deh, cita-citanya gitu. Jadi kalau misalkan dalam diri kita udah ada cita-cita, udah punya mimpi kan kita pasti udah gue udah ada nih tujuannya gitu. Terus sekalian niatnya dan itu tadi konsistensinya itu sebenarnya. Dan jangan lupa memperkaya diri, cari informasi untuk apa nih kira-kira yang bisa mendukung gue untuk bisa mencapai si cita-cita gue itu. Oke. Nah, kalau IBL fans yang nonton mau mencari informasi tentang Livin investasi digital di Livin Mandiri, kira-kira bisa nyarinya gimana? Bisa. Jadi semua produk investasi dari Bank Mandiri itu bisa kita buka di website Bank Mandiri. Di situ udah ada dari produk savingnya. Terus mungkin untuk tadi mungkin kalau misalkan mau usaha ada produk pinjamannya. Terus termasuk juga produk-produk investasi semuanya udah lengkap di situ semua. Kalau di YouTube ada nggak? Kan biasanya anak-anak sekarang suka Iya, nonton Ada YouTube, dong. YouTube, Ada. TikTok. Kita lengkap. Iya. Ada di IG, di web, di TikTok, ini di nih. YouTube. Kita semua lengkap juga. Gitu. Tuh guys, jadi semudah itu guys. Semudah itu. Kurang apa lagi kita nggak harus ke KCP. Bener. Dari HP Handphone. ini kita langsung bisa. Benar. Semua itu bisa terakses. Enak ya hidupnya Karena anak-anak apa? sama zaman sekarang ya. Enak. Karena kan Iya. anak muda emang nggak pernah mau ribet. Iya benar. Gitu. Coba pas angkatan kita. Iya benar, nabung harus ke bank ya kan. Iya. Susah ya kayak udah gak ada kayak gitu-gitu ya. Iya. Pas sekarang udah semua tuh dipermudah guys. Jadi tunggu apa lagi guys? Langsung download sekarang juga ya. Pokoknya semua. Ntar ya saya promosin juga ntar di IBL semua Wih. pemain di timnya harus download Livin by Mandiri. Karena di situ sudah ada semua lah, gampang lah itu. Benar, langsung download terus langsung buka tabungannya. Nah, itu yang lebih penting. Iya, Jangan download aja, Jangan download aja, download aja. jangan Download download terus aja. buka tabungannya. Asli. Pokoknya nikmatin semua fitur-fitur dan benefit yang ada, dijamin gak bakal nyesel. Iya. Kok saya merasa nyaman sekali ya? Karena apa tadi hashtag? Karena saya ingin hidup nyaman dan nikmat seperti saat ini. Guys, pokoknya inget ya langsung download Living by Mandiri, tapi jangan di-download aja tapi langsung buka Buka tabungan tabungannya. secepatnya karena itu akan memudahkan hidup kalian semua.
So semoga kalian hari ini enjoy nonton IBL Takeover Podcast ya. Banyak sekali informasi. Thank you so much dari Yesaya, Thank you Kak Freshi. Thank you. Thank you IBL udah ngundang aku juga. Yes. Makasih iya. juga udah diundang. Yeay, thank you. Semoga Thank you. mandiri, Thank you. sering-sering mampir Yoi. ke IBL Siap. Takeover. Siap dong. So thank you guys semua yang sudah nonton. Kita Makasih. ketemu lagi di episode berikutnya guys. Bye bye. Bye bye.